Shalom saudara, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Kamis 20 November 2025. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus memenuhi saudara. Pagi ini kita akan membaca dan merenungkan Yeremia pasal 21 ayat 1 sampai ayat 10. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setiamu. Kehidupan baru Engkau karuniakan bagi kami. Kami hendak memulai segala kegiatan kami dalam hari yang Engkau karuniakan. Namun sebelumnya, kami membawa seantero kehidupan kami diberkati oleh Tuhan melalui kebenaran firman. Roh Kudus, tolonglah kami agar kami dapat membaca dan mengerti tentang firman-Mu yang telah tersedia di hadapan kami. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Yeremia pasal 21 ayat 1 sampai ayat 10. Kejatuhan Yerusalem dinubuatkan kepada Raja Sedekia. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia ketika Raja Sedekia mengutus Pasyur bin Malkia dan Imam Sefanya bin Maaseya kepadanya dengan pesan, tanyakanlah petunjuk Tuhan untuk kami, sebab Nebukadnezar, Raja Babel, memerangi kami. Barangkali Tuhan akan melakukan bagi kami sama seperti perbuatan-perbuatannya yang ajaib, sehingga Nebukadnezar meninggalkan kami. Kata Yeremia kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada Sedekia, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku akan membalikkan senjata perang di tanganmu, yang kamu pakai berperang melawan Raja Babel dan orang Kasdim yang mengepung kamu dari luar tembok. Aku akan mengumpulkannya di tengah kota ini. Aku sendiri akan berperang melawan kamu dengan tangan teracung dan lengan yang kuat, dengan murka dan kobaran amarah, serta kegeraman yang hebat. Aku akan memukul penduduk kota ini, baik manusia maupun binatang. Mereka akan mati karena sampar yang hebat. Sesudah itu, Sedekia Raja Yehuda dan pegawai-pegawainya serta penduduk kota ini yang luput dari sampar, pedang, dan kelaparan akan kuserahkan ke dalam tangan Nebukadnezar, Raja Babel. Demikianlah firman Tuhan, ke dalam tangan musuh mereka yang mengincar nyawa mereka. Orang akan membunuh mereka dengan mata pedang, tanpa merasa kasihan, tanpa iba, dan tanpa ampun. Namun, kepada bangsa ini harus kau katakan, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku menghadapkan kepadamu jalan kehidupan dan jalan kematian. Siapa yang tinggal di kota ini akan mati karena pedang, kelaparan, dan sampar. Tetapi siapa yang keluar dari sini dan menyerahkan diri kepada orang-orang Kasdim yang mengepung kamu, ia akan tetap hidup. Nyawanya sendiri yang diamankannya sebagai rampasan. Sebab aku telah menghadapi kota ini dengan kejahatan dan bukan kebaikan. Demikianlah firman Tuhan. Kota ini akan diserahkan ke dalam tangan Raja Babel dan ia akan membakarnya dengan api. Amin firman Tuhan. Rendah hati. Itulah tema kita saat ini. Saudara, seseorang yang rendah hati akan senantiasa mengingat campur tangan orang atau pihak lain dalam segala keberhasilan yang dicapainya. Sebaliknya, orang sombong dan angkuh akan selalu merasa diri hebat dan membanggakan diri sendiri untuk segala pencapaian dalam hidupnya. Godaan menjadi orang yang sombong dan angkuh tentunya dapat dialami oleh setiap orang, termasuk orang percaya. Belajar dari firman Tuhan hari ini hendak mengajak dan mengajar orang percaya untuk senantiasa menjadi orang yang rendah hati
dan tahu berterima kasih. Sedekia dikenal sebagai seorang raja yang senantiasa melawan kehendak Tuhan. Ia tidak pernah sungguh-sungguh menjadi orang yang rendah hati. Namun pada saat terdesak oleh musuh, barulah ia mengingat dan meminta petunjuk dari Tuhan melalui Nabi Yeremia. Walaupun ia meminta bantuan kepada Nabi Yeremia, namun bukan ia sendiri menemuinya, melainkan hanya mengirim seorang utusan. Hal ini memperlihatkan betapa sulitnya Sedekia mengubah diri menjadi pribadi yang rendah hati. Padahal ia tahu betul bahwa di masa lalu oleh pertolongan Tuhanlah nenek moyang mereka dilepaskan dari tangan musuh. Sedekia lebih senang menjadi orang yang pura-pura rendah hati daripada bertobat kepada Tuhan. Atas sikap Sedekia ini, murka dan penghukuman dari Tuhan tidak dapat dibendung. Namun dalam murka Tuhan itu selalu ada kasih yang menyertai umatnya. Ayat 8 sampai ayat 10 memperlihatkan tawaran kasih Tuhan, sekalipun keadaan Tuhan melalui penghukuman tetap akan dilaksanakan. Saudara yang diberkati Tuhan, godaan untuk menjadi sombong terus mengintai anak-anak Tuhan. Hal itu biasanya nampak melalui kesombongan rohani yang menganggap diri paling suci dan paling benar. Karena itu, ingatlah senantiasa bahwa Yesus Kristus telah mengajarkan anak-anaknya untuk menjadi rendah hati dan tahu bersyukur. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan baik yang Tuhan senantiasa siapkan bagi kami. Pagi-pagi benar kami membawa diri kami menjadi persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Kami percaya dalam kasih Tuhan kami terberkati, khususnya dalam melalui segala aktivitas kami hari ini, dimanapun kami berada, dan siapapun sesama kami Tuhan yang bersama-sama menyatu dalam renungan pagi pada saat ini. Diberkatilah kami semua. Jagalah hati kami Tuhan. Jagalah setiap perkataan kami. Jagalah setiap perbuatan kami. Sehingga semuanya senantiasa mencerminkan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang hidup dalam kerendahan hati. Kami belajar kepada firman-Mu saat ini. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, segala pelayanan kami, aktivitas kami hari ini ke dalam tangan kasih. Ya Tuhan, terberkatilah semua kami dalam hadirat-Mu yang menyatu dalam kebenaran firman Tuhan saat ini. Ini kami Bapa yang datang berdoa berseru kepadamu. Semuanya kami serahkan hanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kami, firman yang hidup. Haleluya. Amin. Saudara, pergilah ke tengah-tengah kehidupan, nikmati segala aktivitas kehidupan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan untuk berkatnya hari ini. Selamat beraktivitas. Sampai berjumpa dalam renungan berikutnya.